Nah, selamat siang. Kita mulai kuliah kita. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran, Pak. Baik. Pak. Paparannya kelihatan nggak siang? Kelihatan, Pak. Baik. Sebagaimana yang saya katakan bahwa pegangan utama kita adalah buku Gubahan Saya, Perancangan Percobaan. Dan saya berharap kalian sudah memprint out-nya sehingga ada di depan kalian masing-masing. Coba saya mau lihat dulu berapa orang yang sudah memprint. Coba tunjukkan dulu di kamera masing-masing. Ya, Christian, Amos. Oke, Christian udah. Martianus, Indi. Suhardi. Erin, ya. Erin udah. Andreas, udah. Vika, udah. Eka, Cesar, belum. Renta, udah. Johannes Dian Lumanggaon, udah. Celsia tadi udah belum? Oh, mana Celsia tadi? Belum kau print? Masih di tempat print, Pak. Tadi belum sempat jemput, Pak. Oke. Oli Perkan, Junius Telambanua, udah. Nduru, udah. Nduru belum? Sotan Nduru. Oh ya, udah. Oke. Cartika, udah. Arif Rahman, belum. Arif Rahman belum ya? Lestari. Masih di tempat print, Pak. Hah? Masih di tempat print, Pak. Belum saya ambil, Pak. Oke. Berapa harga printnya? Berapa harga print? 30.000, Pak. 30-an, Pak. Nah, murah ya? Nggak terlalu mahal lah. Kemudian Koni, Sondak tadi udah ya. Itu kau dapat dari mana itu full kuning? Yang lain download? Dikasih senior, Pak. Oke ya. Dulu pernah saya cetakkan itu, cuman kemudian ya saya hentikan pencetakannya, saya kasih gratis aja. Ya. Oke, Putri, oke, ya oke. Maribeth T5, oke. Karyawati Jega, oke. Rido Francisco, oke. Joseph sudah. Perdomo Siahan, belum ya. Christian Anugrah, sudah. Marevano, udah. Perdomuan mana tadi? Perdomuan, udah ya. Nggak kelihatan. Oke. Abbas Rialdi, Miksal Perlindungan Sinaga, nggak kelihatan. Miksal wajahmu pun nggak kelihatan. Oke. Gua kelas Ria Siagian. Masih di tempat print tadi, Pak. Oke. Andris Siota. Oke. Jonathan Elvando. Belum. Udah di print, Pak. Belum sempat ngambil, Pak. Oke. Siapa lagi nih? Rizky Sahat. Ngambil, Pak. Oke. Belum ya. Chandra. Iya, Pak. Mana Chandra? Oke. Stefan Siagian. Pak. Mana Stefan? Siagian?
Saya, Pak. Oke, Surya Hasibuan. Kok loncat? Ini, Pak. Rizky Utasoid. Oke, Surya sudah. Rizky Utasoid. Enggak kelihatan Rizky. Kabur. Rizky. Anes Pasaribu. Anes Pasaribu. Belum ya. Jessica. Jessica Simbolon. Oke. Seftiari. Seftiari Marpaung. Oke. Ini, Pak. Rido Francis udah tadi. Gamael Nevaho. Ini, Pak. Ya. Wijaya Putra. Belum sempat ambil tadi, Pak. Oke. Putar-putar. Apri putar-putar. Oke lah, jadi minggu depan saya akan cek final. Tentu saya berharap semua sudah memprint out. Harga 30.000, nggak terlalu mahal lah. Kalian tunda kunjungan pacar 1 malam minggu, udah bisa tebus bukunya ya. Atau kalau perempuan, suruh dulu pacarnya jangan datang dulu sehingga lipstiknya tidak habis ya. Dihemat dulu lipstiknya ya. Sehingga bisa menebus bukunya. Nah, minggu depan saya akan cek, dan itu final cek. Yang tidak mencetaknya tentu sikapnya akan jablok, dan kemudian nilai akhirnya pastilah saya akan perhatikan tidak mungkin bagus, kecuali dia menyontek. Ya, dari mana dibaca. Sebab nanti sebentar lagi kuliah kita adalah berbasis buku itu. Izin, Pak. Ya, siapa mau ngomong? Saya Obed Oktobernus Mamor, Pak. Ini buku saya, Pak. Belum kena panggil tadi, Pak. Iya, karena nggak terbuka video kalian. Jadi bagaimana saya bisa melihatnya? Ini buku saya, Pak. Obed Oktobernus Mamor, Pak. Obed Oktober mana di mana wajah? Oke lah, syukurlah kau punya. Belum saya cek sekarang, belum saya tandai. Minggu depan akan saya tandai, ya. Minggu depan waktu kuliah, minggu depan akan saya tandai. Itu pengecekan final, ya. Baik, kalian akan tahu bagaimana cara saya kuliah supaya mudah bagi kalian mengikuti mata kuliah ini, yaitu dengan mengikuti alur dari buku tersebut. Nah, buka halaman 1. Udah kelihatan nih paparan saya? Buka halaman 1. Nah, halaman 1, landasan umum perancangan percobaan. Disinilah prinsip-prinsip dari rancangan percobaan itu dibicarakan. Mulai dari pengertian, landasan pengujiannya, dan kemudian strateginya, dan seterusnya. Jadi, kalau strategi belajar adalah bagaimana membuat kalian belajar. Saya tidak bermaksud mengajari, tapi membuat kalian belajar. Kita ini adalah pendidikan dan pembelajaran sekarang ini. Jadi bagaimana membuat mahasiswa itu belajar. Nah, oke, kita bicara tentang pengertian dulu. Definisinya ada di alinea pertama. Perancangan percobaan dalam bahasa Inggrisnya adalah experimental design. Adalah serangkaian kegiatan yang terencana, bertahap, dan terdefinisikan dengan memberikan perlakuan pada satuan percobaan untuk menjawab permasalahan yang teliti melalui pengujian hipotesis yang menggunakan analisis statistik.
Terasa terlihat panjang, tetapi memang itulah definisi dari perancangan percobaan itu. Kata-kata kunci ada di definisi ini. Kata-kata kunci ada di pengertian ini. Coba lihat, kegiatan yang terencana. Jadi harus direncanakan. Bertahap. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Nanti kita lihat ada 3 tahapan utama. Dan terdefinisikan apa saja yang akan kita lakukan, terdefinisikan. Apa saja yang kita ukur dan melakukan, terdefinisikan. Tahu kita apa itu? Ada perlakuan, ada sesuatu yang kita berikan pada satuan percobaan. Ada sesuatu yang kita tindakan atau perlakuan yang kita berikan kepada satuan percobaan. Jadi satuan percobaan, kata kunci juga satuan percobaan. Ada tempat di mana atau tanaman di mana perlakuan itu diterapkan, diaplikasikan. Tujuannya apa? Menjawab permasalahan. Jadi ada masalah yang harus diteliti. Ada masalah yang harus dipecahkan. Caranya adalah menguji hipotesis. Jadi dibuat dulu hipotesis dan kemudian dianalisis secara statistik. Coba lihat betapa padatnya definisi ini dan betapa lengkapnya kata-kata kunci di dalam definisi ini. Sekali lagi, kegiatan bertahap terdefinisikan, perlakuan, satuan percobaan, permasalahan, hipotesis, analisis statistik. Nah, masing-masing kata kunci ini kalian harus pahami sejak awal ini. Sebab ini tidak akan diulang-ulang lagi pada bab-bab berikut. Tidak akan diulang-ulang lagi pada bab berikut. Jadi dari segi pembelajaran, belajar, setiap batu bata pertama, kedua, ketiga, dan keempat, semua terkait. Kalau kalian membuat semen, inilah batu bata pertama. Bab 1 ini. Nah, kalau ini bagus kalian kuasai, maka seluruhnya kalian akan kuasai dengan baik. Nah, apakah ada bagian-bagian yang harus menghafal? Ada. Jangan sepelekan menghafal itu. Tapi menghafallah setelah mengerti. Setelah memahami secara logika. Maka akan mudah sekali akan menghafal. Mengetahui, mengingat, menceritakan apa itu. Baik. Kita lanjut. Antara perlakuan yang satu percobaan terdapat hubungan sebab akibat. Jadi ada tadi perlakuan pada satuan percobaan. Ada terdapat hubungan sebab akibat dari perlakuan tersebut terhadap satuan percobaan. Perlakuan itu didefinisikan sebagai sebab. Dan mengakibatkan akibat pada satuan percobaan. Nah, hubungan sebab akibat ini harus dapat diterangkan secara logika ilmiah yang benar. Harus dapat diterangkan dengan logika ilmiah yang benar. Satuan percobaan itu disebut experimental unit atau experimental plot. Boleh itu tanah, boleh itu tanaman, boleh itu adalah satuan percobaan. Boleh bahan-bahan atau produk. Sedangkan perlakuan, treatment, adalah prosedur atau bahan. Nah, bisa prosedur, bisa bahan. Yang akan diukur pengaruhnya.
Dari satuan percobaan itu disebut juga eksperimental unit. Bisa juga petak percobaan, dan itu bisa bentuknya adalah lahan atau tanah. Bisa juga tanaman. Bagi fakultas kedokteran hewan, bagi fakultas peternakan bisa hewan. Atau bahan-bahan. Bisa juga bahan-bahan. Bahan-bahan atau produk. Karena bahan-bahan itu pupuk diberi bakteri, misalnya. Mau dilihat berapakah bahan senyawa pertambahan nitrogen, fosfor di pupuk tersebut. Bisa juga. Jadi perlakuannya adalah bakteri. Ya, bakteri. Nah, perlakuan itu bisa bahan, bisa prosedur. Prosedur misalnya cara mengolah lahan. Cara mengolah lahan ada yang di traktor, ada yang tidak di traktor. Ada yang ditanam 5 cm, ada 10 cm, itu juga prosedur. Atau bahan, bisa juga pupuk. Bahan itu bisa pupuk urea misalnya. Fosfor misalnya. Nah, pengaruhnya akan diukur. Pengaruh perlakuan itu yang akan diukur. Bagaimana pengaruhnya misalnya urea terhadap produksi tanaman. Seperti saya jelaskan pada berikut ini. Kita tahu bahwa nitrogen sangat penting bagi tanaman. Kegunaannya sangat banyak di dalam tanaman. Misalnya, unsur utama klorofil. Kita tahu klorofil itu menangkap energi surya dan terjadi perubahan menghasilkan karbohidrat. ATP, ADP, ADP, ATP, itulah sistem energinya. Dan kemudian dihasilkan karbohidrat. Dan karbohidrat dibutuhkan tanaman untuk pembentukan bagian vegetatif dan generatif tanaman. Dengan demikian, tanaman memerlukan nitrogen dalam jumlah tertentu. Nah, harus diberikan sejumlah nitrogen supaya terjadi peningkatan produksi maksimal. Nah, kalau lahan kekurangan nitrogen, maka kita berilah pupuk nitrogen ke lahan tersebut. Pupuk nitrogen itu misalnya urea atau pupuk lain. Jadi kalau lahan kekurangan nitrogen, kita berikanlah pupuk supaya mencukupi kebutuhan nitrogen tanaman. Tentu saja muncul pertanyaan, apakah betul produksi lebih tinggi pada lahan yang diberikan nitrogen dibandingkan produksi pada lahan yang tidak diberikan nitrogen? Ini pertanyaan mendasar. Dan ini harus diuji. Sehingga kemudian nomor 2 adalah berapa banyak kandungan nitrogen yang harus diberikan pada lahan tersebut agar produksinya maksimal. Ini yang harus dianalisis secara sastra. Nah, nanti untuk menjawab pertanyaan ini tentu ada hipotesis nanti. Ada hipotesis. Kita akan lihat nanti bagaimana menyusun hipotesis. Sebenarnya kalau kalian mengikuti mata kuliah statistika, sudah cukup banyak kalian berdiskusi tentang hipotesis. Oke, itulah pengertian. Jadi saya sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan perancangan percobaan, apa itu unsur-unsur penting dari definisi itu. Dan kita beri contoh apa itu perlakuan, apa itu
respons. Sekarang kita lanjutkan dengan prosedur. Nah, seperti yang saya katakan bahwa nanti akan ada fase pembentukan hipotesis. Hipotesis itulah yang akan diuji. Jadi yang akan diuji dengan merancang prosedur untuk menjawab hipotesis. Hipotesis itu disebut juga jawaban sementara yang akan diuji. Nanti kita bicarakan lebih jauh ya. Nah, suatu prosedur yang bersifat percobaan menurut ahli statistika, matematika Gomez dan Gomez, 4 tahapan yang harus dilalui dari suatu prosedur percobaan. Yang pertama adalah menyeleksi materi-materi yang tepat untuk dicobakan. Apakah tanaman A, tanaman B, tanaman C? Seleksi dulu. Kemudian menetapkan karakter-karakter atau fenotipe tanaman untuk diukur. Kemudian menyeleksi prosedur untuk mengukur karakter-karakter tersebut. Misalnya kalau diameter batang pakai jangka sorong misalnya ya, luas daun pakai planimeter misalnya. Jadi ada prosedur untuk mengukur karakter-karakter tersebut. Kemudian menetapkan prosedur untuk menentukan apakah pengukuran yang dibuat tersebut mendukung hipotesis. Dan nanti jelasnya nanti ketika kita bicara dengan hipotesis dan seterusnya, 4 pertanyaan ini akan terjawab dengan jelas. Oke. Untuk pertanyaan pertama dan 2, jawabannya relatif mudah. Misalnya, material yang tepat, materi tanaman yang tepat untuk dicobakan adalah material yang tanaman yang relatif tingkat produksinya relatif sangat tinggi. Tujuannya apa? Supaya kelihatan terukur perbedaan antara tanaman yang dipupuk dengan nitrogen dan tidak. Dan karakter yang diukur karena bermanfaat sebaiknya karakter produksi. Tapi supaya bisa karakter produksi itu dijelaskan mengapa itu berbeda, maka harus dihitung juga jumlah tongkol tanaman, misalnya kalau ini jagung. Jumlah biji per tongkol dan bobot 1000 biji. Berarti perbedaan produksi itu dicoba ditelusuri dari ini, bahwa misalnya jumlah tongkolnya per tanaman berbeda antara yang dipupuk dengan tidak dipupuk. Atau jumlah biji per tongkolnya berbeda, dipupuk lebih banyak jumlah biji. Atau kalaupun sama, lebih besar bobot biji-bijinya sehingga bobot 1000 bijinya lebih tinggi. Jadi harus ditelusuri supaya bisa dijelaskan mengapa. Banyak kuliah termasuk bimbingan saya yang kemudian terjebak dengan hanya produksi saja tanpa bermaksud menerangkan kenapa produksi tinggi dengan pemberian nitrogen. Jadi kalau kalian nanti penelitian, asumsikan misalnya bahwa produksinya berbeda. Lalu bagaimana kamu menjelaskannya? Cari komponen-komponen produksinya yang menjelaskannya bahwa produksi itu karena pengaruh nitrogen itu mengakibatkan jumlah biji lebih banyak misalnya. Mengakibatkan bobot 1000 biji lebih tinggi.
misalnya. Jadi harus bisa dijelaskan. Jadi jangan hanya tinggal produksi itu berbeda. Oke? Nah, selain daripada komponen produksi itu, bisa juga diukur parameter lain untuk menjelaskan. Misalnya, luas daun. Pak, izin Pak, suaranya nggak kedengaran Pak. Ya, terima kasih. Sorry. Kebetulan putri saya baru dari luar, jadi membuka pintunya harus teriak. Jadi saya mute tadi suara saya. Oke, terima kasih atas diingatkan ya. Baik, jadi karakter daun juga perlu diukur luas daun. Bagaimana mengukur luas daun? Nah, itu tadi bisa panjang kali lebar kali konstanta tertentu, bisa dengan planimeter, ya planimeter. Jadi harus ada jelas alat, terdefinisikan alat untuk mengukur luas daun tersebut. Lalu dihubungkanlah satu dengan yang lain. Dihubungkanlah luas daun itu dengan produksi. Apakah korelasi? Berkorelasi. Nah, itu di statistik kalian pelajari itu, bahkan juga di matematik. Kalian pelajari bagaimana menghitung korelasi. Bahkan di SMA juga kalian sudah tahu korelasi. Nah, di pelajaran ini nanti, di mata kuliah ini nanti kita akan coba lihat ya, bagaimana mengkorelasikannya dengan teknik tertentu. Jadi hubungan antara parameter dengan hubungan antara perlakuan dengan respons. Nah, fase 3 dan 4 tergantung pada teknik yang dikembangkan oleh ahli statistik. Jadi cara-cara ini 3-4 tadi adalah menyeleksi produksi untuk mengukur karakter-karakter, menerapkan prosedur untuk menentukan pengukuran tersebut, mendukung hipotesis atau tidak. Kenapa? Karena karakter-karakter itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi lingkungan harus dikelola. Harus dikelola supaya dapat kita pisahkan mana pengaruh perlakuan, mana pengaruh lingkungan. Mana pengaruh perlakuan, mana pengaruh lingkungan. Itu sebabnya memerlukan perancangan percobaan. Design of an experiment. Perancangan dari sebuah eksperimen.
Nah, perancangan percobaan itu mempunyai 3 komponen esensial yang sangat penting, yaitu pertama, pendugaan galat, estimate of error. Kalau pada buku-buku tertentu, ini error ini diterjemahkan sebagai kesalahan. Ya, kesalahan. Jadi kesalahan pendugaan, kesalahan percobaan. Padahal sebenarnya bukan kesalahan yang terjadi. Bukan error. Baik dalam buku bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris masih ada menggunakan kata error. Tapi akhir-akhir ini sudah para pakar perancangan percobaan dan statistika sudah cenderung menggunakan galat, kata istilah galat. Nanti apa galat nanti kita lihat. Bukan kesalahan. Kemudian kalau galat sudah dibuka, kemudian pengendalian galat, control of error. Bagaimana galat itu dikembalikan? Kemudian yang ketiga adalah komponen esensial yang ketiga adalah interpretasi yang sesuai terhadap hasil. Interpretasi yang tepat terhadap hasil. Inilah tiga komponen esensial dalam perancangan percobaan. Pendugaan galat, pengendalian galat, dan interpretasi hasil. Kita masuk ke pendugaan galat. Nah, sebentar lagi ini akan 4 menit lagi akan tutup sesi 1. Kita akan masuk nanti ke sesi 2. Absensi saya akan ambil hanya dari satu sesi saja, ya, satu sesi. Boleh sesi 1, boleh sesi 2, tergantung. Secara acak saya akan pilih, bukan 2 sesi. Jadi kalau Anda hadir di sesi 1, dianggap tidak hadir. Kalau di sesi 2 kebetulan saya pilih untuk sumber absensi, Anda tidak hadir di sesi 2. Kalau kebetulan kalian tidak hadir sesi 1 tapi hadir sesi 2, nasib kalian itu. Kalau sesi 2 yang saya gunakan sebagai sumber absensi. Sekali lagi bagi saya absensi ini sangat penting. Jadi jangan berspekulasi ya, jangan berspekulasi. Hanya mengisi chat lalu kalian keluar. Tadi ini partisipan sudah ada 52, sekarang 51. Ada artinya 50 di luar saya. Baik. Pendugaan galat. Apakah dosis nitrogen yang berbeda akan menghasilkan produksi yang berbeda pada satu varietas tanaman? Nah, tentu perlu diteliti dengan menggunakan jagung, satu varietas jagung. Ya, sebentar ya, Bang. Misalnya varietas Arjuna. Jadi kita gunakan satu varietas tanaman dalam hal ini Arjuna. Pada 2 plot yang berdampingan dengan ukuran luas yang sama. Kita coba misalnya plot pertama berdampingan dengan plot kedua. Plot pertama kita tidak berikan nitrogen sama sekali, dan plot kedua diberikan nitrogen 300 kg per hektar misalnya. Coba lihat di halaman berikutnya itu, di bagian satu-satu. Ya, bagian satu-satu.
Kedua plot tersebut diberikan dengan dosis yang berbeda. Sekali lagi, plot pertama dengan 0 kg per hektar, artinya tidak diberi pupuk nitrogen, tidak diberi pupuk urea, sedangkan plot yang kedua diberikan pupuk nitrogen 300 kg per hektar. Diasumsikan bahwa perbedaan produksi antar petakan semata-mata disebabkan oleh perbedaan dosis nitrogen yang diberikan. Ini diasumsikan bahwa perbedaan produksi antar petakan semata-mata disebabkan oleh perbedaan dosis nitrogen yang diberikan. Benarkah asumsi ini? Asumsi ini tentu saja tidak benar. Soal apa? Soal kedua petak tersebut mungkin juga berbeda dalam beberapa faktor yang turut menentukan produksi. Seperti kesuburan yang berbeda, kelembapan yang berbeda, serangan hama dan penyakit yang berbeda. Misalnya di lahan yang tidak diberikan pupuk nitrogen itu lebih subur daripada yang diberi pupuk. Jadi berarti kan perbedaannya itu tidak semata-mata karena perbedaan pemberian pupuk nitrogen, tapi juga karena lahan 0 kg per hektar itu mengandung kesuburan yang lebih tinggi di awalnya. Jadi selisih produksi itu tidak signifikan, tidak nyata. Nah, oleh karena itu, seorang peneliti harus dapat memisahkan. Ini dia, separate pengaruh dari nitrogen itu dan pengaruh faktor-faktor lain terhadap produksi. Faktor-faktor lain itu di luar daripada nitrogen itu. Itu tadi adalah kesuburan tanah, tingkat serangan hama, penyakit, kelembapan, dan seterusnya. Jadi seorang peneliti harus mampu menerapkan satu prosedur yang memisahkan pengaruh perlakuan dan pengaruh faktor lain terhadap produksi. Pengaruh faktor-faktor lain tersebut, itulah yang disebut dengan GAL. Pengaruh faktor-faktor di luar pupuk nitrogen itu yang disebut dengan GAL. Dan GAL ini adalah dasar utama, primary basis, bagi penentuan apakah suatu perbedaan observasi adalah nyata, real, karena pengaruh perlakuan, atau hanya karena kebetulan, due to chance, karena pengaruh di luar faktor perlakuan.